Mungkin inilah saatnya kau Hotman berhadapan dengan banyak orang karena kesombongan kau, keangkuhan kau, dan merasa paling hebat, paling kaya di Indonesia. Kau tidak ada apa-apanya bagi kami karena saya siap bertarung untuk kau kapan dan di mana. Apa ya, Mbak? Jauh banget ini. Kita naik. Nah, gitu Bang ya. Maaf nih Bang. Ya. Aman. Nih. Baik, terima kasih teman-teman media sekalian. Alhamdulillah, saya dan tim sebagai kuasa hukum dari saudari Iklim Hakim telah secara khusus terima dengan baik Berarti turun dikit dong. oleh Ibu Ice ya Bu ya. Bu Ice ini adalah asisten deputi bidang pelayanan perempuan korban kekerasan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Saya dapat informasi dari Ibu Ice dan Ibu Anissa bahwa ini langsung diatensi oleh Ibu Menteri, Ibu Igusti. Dan saya terima kasih dan tim Leo dan lain-lain bahwa Ibu Ice dan Ibu Anissa dan bahkan Ibu Menteri itu sudah berkomunikasi langsung tadi malam. Dan bahkan Ibu Ice dan Ibu Anissa baru kembali dari luar kota. Dan ini adalah secara spesifik untuk menerima klarifikasi dari saudara Iklim Hakim yang diduga mendapat dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh saudara Hotman Paris. Adapun dalam keterangan tersebut sudah secara runut, secara terang benderang sudah disampaikan oleh Iklim Hakim. Dan saya juga sudah menjelaskan dari kronologis yang universal. Jadi tadi ada dua sesi ya. Sesi pertama itu penjelasan secara universal, secara umum oleh pihak kami kuasa hukum terhadap Mati dulu, Bang. Mati dulu. terhadap Kementerian ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi secara universal yang sifat global itu sudah dijelaskan. Tetapi yang secara spesifik itu juga kami sampaikan dan diatur secara private. Jadi yang umum sudah disampaikan, yang khusus juga sudah disampaikan itu. Dan saya juga dan tim terima kasih kepada pihak Kementerian PPA karena pihak Kementerian PPA sudah memberi ruang kepada kami tadi untuk berdiskusi dengan seorang ahli pidana yang sering dimintai pendapat sebagai mitra dari Kementerian PPA terkait dengan dugaan pelanggaran pidana di Kementerian PPA. Maksud saya ada banyak kasus yang diduga dialami menjadi korban apakah kekerasan dalam bentuk yang lain atau pelecehan seksual dan lain, asusila, itu ada banyak yang ditangani oleh Kementerian PPA. Dan dari sekian itu ada dua yang menjadi jurisprudensi sekarang, yaitu Unri di Riau dan Unsri di Palembang. Karena itu setelah berdiskusi tadi, saya optimis dan kami tim optimis bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang PPKS kekerasan seksual itu dapat diterapkan pada kasus Iklim Hakim yang dimana
juga mendapat ya, kejahatan seksual yang diduga dilakukan oleh saudara Hotman Paris Hutapea. Apa perbedaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan undang-undang yang lain? Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, di situ tidak diharuskan harus ada 2 saksi. Apakah yang disebut dengan speak evidence atau silent evidence, dan tidak berlaku unus testis nullus testis, satu saksi bukan saksi. Jadi keterangan dan data cukup untuk mengantarkan seseorang berdasarkan rangkaian peristiwa. Apakah kebenaran material atau kebenaran formil? Apakah untuk pembuktian atau berdasarkan data-data? Karena itu saya yakin dan percaya berdasarkan kesepakatan tadi kami akan lakukan pertemuan lanjutan menggodok undang-undang ini dan mencari pasal yang tepat agar persoalan ini bisa segera kami bawa ke pihak kepolisian. Itu poin yang pertama. Jadi saya minta Hotman, kau jujur. Ya, saya terus terang setelah mendengar penjelasan dari saudara Iklim Hakim, rasanya batin saya tergores. Saya tidak menduga sampai separah ini apa yang dialami oleh Kim. Ternyata yang diceritakan Iklim Hakim kepada saya itu baru setengah. Yang setengah lagi membuat saya sebagai seorang laki-laki, kita semua bukan malaikat, kita manusia. Kita pasti punya syahwat dan kita pasti ingin perempuan cantik di samping kita. Tapi cara dan norma yang harus kita lakukan harus beradab. Sekali lagi harus beradab dan harus beradab. Karena itu saya yakin berdasarkan posisi ini, maka ini ruang buat menteri, ya, dalam hal ini Ibu Menteri Igusti, untuk berkomunikasi dengan Bapak Jaksa Agung, Bapak Kapolri, dan Bapak Ketua Mahkamah Agung agar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang PPKS dapat segera diterapkan sehingga ketika kasus ini bergulir di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan putusan sejalan. Karena ini adalah kesempatan emas, kesempatan baik. Klien kami ini menjadi korban. Inilah titik awal untuk melakukan penegakan hukum dalam rangka ruh yang dimaksud dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang PPKS dimaksud. Nah, karena itu kita mendorong. Saya pun akan mendorong Bu Menteri, Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung, dan Bapak Ketua Mahkamah Agung agar ini nanti tidak P19. Karena itu mungkin setelah keluar Undang-Undang PPKS banyak yang bertanya ke saya. Inilah test case awal untuk kita maju ke proses pengadilan. Sedangkan terkait dengan undang-undang IT, di mana Hotman Paris telah memposting secara sadar, secara nyata, secara terang benderang, di mana foto yang dikirim secara pribadi, handphone to handphone, person to person, antara Kim dengan Hotman Paris, lalu dipost di Instagram dan sekarang di take down. Itu adalah pelanggaran yang serius dan bisa terkena undang-undang IT, yaitu pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Apa maksudnya? Orang akan membenci Iklim Hakim karena mengirim foto yang seolah-olah itu bugil padahal ada berang. Dan itu ranah private. Ranah private. Bagaimana kalau kami posting percakapan dia terhadap Iklim Hakim? Pasti merusak nama baik keluarganya dan dia. Penegakan hukum bukan berarti terbuka secara terang-benderang kepada publik. Ada ranah private. Karena itu saya percaya bahwa semakin kuat keinginan kami untuk melawan ya apa yang dialami, rasa perih dan sakit yang dialami oleh saudari atau saudara Iklim Hakim dapat kami lakukan dan akan teruskan. Tadi saya baru dapat informasi LPKS, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga, dan kita tidak ingin pergi kemana-mana.
Tapi kalau dimintai kita akan datang. Bagi saya sebagai kuasa hukum dan tim, kita sepakat dengan Ibu. Kalau ini selesai di tingkat Kementerian PPA, kenapa mesti ke LPSK? Kenapa harus ke Komnas Perlindungan Perempuan? Tidak penting itu. Kami minta, dan saya percaya Ibu Menteri sudah respon. Tinggal Bu Menteri besok komunikasi, saya masuk juga dengan lingkungan kepolisian. Tapi paling baik bahwa kasus seperti Saudari Iklim Hakim ini, saya yakin dan percaya ada ribuan yang terjadi di Indonesia. Hanya saja tidak ada yang berani speak up. Dan datanya kurang valid. Kenapa? Karena membuktikan dalam satu kejadian itu tanpa saksi dan CCTV itu akan sulit. Tapi dengan melakukan restoratif justice untuk seorang yang diduga keras mengalami pelecehan seksual, maka teori terapan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang PPKS. Barangkali itu, dan di sini juga, ya, dan di sini juga secara resmi saudara atau saudari Iklim Hakim telah dikukuhkan oleh Ketua Umum DPP Forum Bantah Intelektual, Saudara Leo Situmorang. Dan juga pengurus yang lain, ada Bung Donald, ada Bung Binto, ada humas kami, dan kita semua mengukuhkan sebagai Serikandi Kehormatan Forum Batak Intelektual. Yang terakhir, sebelum ke Leo, setelah itu baru kembali ke saya. Kita nggak boleh panjang-panjang. Terakhir, untuk pertemuan hari ini. Pertemuan hari ini adalah hasil dari sebuah komunikasi via WhatsApp antara Kementerian PPA dengan saya sebagai kuasa hukum. Maka disepakati saya yang minta untuk bertemu langsung dengan pihak Kementerian PPA. Karena kalau bicara melalui telepon rasanya kurang konkret dan kami tidak menyampaikan by data. Sehingga hal tersebut kami sambut baik dan kami yang datang untuk bertemu ke sini. Jadi bukan kami yang diundang. Ini kalau yang diundang sepertinya PPA kurang kerjaan. Tapi mereka sudah tahu bahwa ada berita yang viral. Dan sesungguhnya pihak Kemen PPA sudah men-DM Saudari Iklim Hakim. Tapi karena dia memprivate book dan banyak tekanan sehingga dia tidak buka. Karena itu seluruhnya jika ada instansi terkait yang ingin peduli dengan kasus ini, silakan komunikasi dengan saya. Karena Iklim Hakim memang sedang dalam keadaan tertekan. Kemudian dalam hal untuk menguji visum atau tidak. Ini visum ada dua, bukan visum biasa, bukan visum repertum, bukan. Ini visum psikologis, ya, untuk menguji situasi kejiwaan dari saudara Iklim Hakim. Ini akan ada nanti komunikasi dari pihak kementerian yang akan mencoba menguji dan memberi healing kepada seorang Iklim Hakim sehingga nanti bisa sehat dan kuat menghadapi masalah ini. Begitu dia kuat, begitu dia tegar, maka dia survive menghadapi Hotman Paris Hutapea. Bukan takut sama kau Hotman, tapi dia masih sakit. Saya tidak mau persoalan ini melebar kemana-mana. Karena itu yang namanya tawaranmu, karena ditawar tadi Bu, bertemu di sini, membuka semua depan media, kita belum orang gila. Kita masih sadar, kita masih waras. Ada ranah private, bukan dengan cara-caramu yang kami duga menurut keterangan dari Iklim Hakim, kau diduga melakukan kejahatan seksual di dalam mobilmu yang itu sangat tidak pantas, tidak elok, tidak patut dan tidak beradab. Karena itu Hotman, kau tunggu persoalan ini berkembang dan kau berhadapan dengan persoalan hukum. Barangkali itu silakan Bung Leo. Ya, terima kasih. Hari ini saya Ketua Umum dan seluruh jajaran Dewan Pusat dari DPP sampai anak ranting dan terutama untuk LBH, saya perintahkan untuk segera memonitor kader kita yang sekarang sudah menjadi Serikandi Dewan Pimpinan Pusat. Jadi untuk Iklim Hakim jangan pernah takut, ya, maju terus, keadilan pasti tercapai. Itu aja. Dan satu lagi, ini beliau adalah salah satu pembina kita juga, ya, yang sudah lama kenal sama saya. Dan nanti persoalan beliau yang dimana ada kata-kata yang mentertakan, kita akan melaporkan. Ya begitu ya, Pak Bina ya. Ingat untuk Bung Hotman, ya, perkataan Anda itu sudah melukai dan harga diri dari seorang pembina kami. Ingat, kami akan laporkan Anda. Terima kasih. Jadi saya tambahkan, mantan suami dari Iklim Hakim ini adalah seorang pengusaha. Pengusaha sukses. Tiap bulan dibiayai anaknya.
bukan dititip di RT, bukan dititip di tempat orang lain, di tempat tetangga. Anak itu diurus dengan baik, maka dia tersinggung. Nah, untuk itu tadi Bung Andre sudah resmi menunjuk forum Batak Intelektual. Dalam hal ini dipimpin Ketua Umumnya Bung Leo untuk menjadi kuasa hukum melaporkan Hotman Paris dugaan ujaran kebencian dan fitnah dalam unggahan posting Instagram. Ini kasus yang berbeda, tapi bisa kolaboratif. Hotman, ini bukan kami yang cari perkara dengan kau, tapi kau yang menambah perkara terus-menerus dengan persoalan yang makin. Oke, cukup ya. Terima kasih. Pak, ini mau bicara Pak Andre. silakan. Pak Andre. Ya. Terhadap laporan kita nanti. Tunggu laporan kita setelah kami berdiskusi lengkap dengan pengacara saya, kuasa hukum saya. Tunggu Hotman, saya akan melaporkan kamu. Saya mau tanya, anak itu betul kan bukan dititip di tetangga, bukan ya? Bukan, sekarang aja ada sama saya anak itu. Jadi tunggu saja Hotman. Kalau andai kata kau bilang titip di tetangga, itu fitnah. Fitnah, ingat. Aku Mina sampaikan bahwasanya ada seorang pengusaha gitu dong. Hati-hati. Ya. Kalau Sampaikan, itu Pak Mina. masalah pengusaha, pasti Tanya ada nama saya. Sebut saja nama saya, Andre Yakob. Kamu akan bisa tahu. Ingat, Pengacara atau dengan Bupati Lombok Tengah. Kamu tanya saja siapa saya. ya, jadi ingat untuk saudara hormat ya, hati-hati menjaga perkataan karena klien kami ini bukan orang biasa juga ya. Terima kasih. Cukup. Kim jangan bicara dulu. Dia kurang sehat. Tadi aja duduk dalam susah. Kondisi psikisnya sejak bertemu Maaf, dengan saya sorry. dan sekarang Maaf, dari thank kemarin you. sekarang tuh jauh. Dia lebih drop. Itu saya akui. Berat badan pun barangkali 10 kilo ada turun. Nah, karena itu saya minta Bunda yang menjadi manajer dia untuk mengontrol dan menjaga tiap hari. Dan inilah yang akan kita uji lewat Bu Ice untuk nanti menguji psikisnya. Mudah-mudahan nanti ada perbaikan-perbaikan. Bagaimana kami mau melakukan pertempuran? Dia diperiksa kalau dia sakit. Nanti diajak. Tadi media ngomong kepada Hotman, bertanya, itu dia sakit, urusan apa saya dengan sakit dia? Nah, itulah yang membuktikan bahwa kau tidak punya empati. Semua data sudah terbuka. Hotman, jujurlah kau Hotman. Karena apa? Ini kalau diuji dengan lie detector, ketahuan. Mungkin inilah saatnya kau Hotman berhadapan dengan banyak orang karena kesombongan kau, keangkuhan kau, dan merasa paling hebat, paling kaya di Indonesia. Kau tidak ada apa-apanya bagi kami karena saya siap bertarung untuk kau kapan dan di mana. Oke, cukup ya. Jadi LBH apa? Silakan LBH. Jadi LBH ada LBH. Bentar, ini LBH nih. Ya, untuk pelaporan juga harus lagi. Apa yang mau disampaikan? Sebentar. Apa yang mau disampaikan? HP. Sorry. Nggak ada. HP dong turunin tuh, HP. Aman, yuk. Bantuin lampunya. Gue nempel gue bang. Ini stres, enggak mana mungkin itu sakit. Kabar Pasti soal ada pesantren. yang teror, Kim, kabar soal kamu ada di santet atau segala HP turunin dong HP. di teror juga. Kalau itu HP, udah ada Tin. tanganin, jadi bukan seperti polis. Tapi benar ya? Tapi benar. Ada hal Ada, hal gaib tuh ada. Dia sampai ruqyah, saya yang minta di ruqyah kemarin. Seperti apa kamu rasakan? apa yang Oh, macam-macam. Jadi enggak cuma itu aja. Jadi setelah A ada lagi hal B, H, C gitu loh. Jadi bermacam-macam, agak komplikated juga kalau untuk dijelasin. Karena kan gini loh, ada yang percaya ada yang enggak gitu kan. Jadi kita aku pikir cukup kemarin aku menyampaikan di sosial media untuk ngulang lagi kayaknya capek gitu. Pak. Rasa ngeblank seperti apa gitu? tidak ada zamannya ada. Seperti apa? Contohnya salah satunya kalau alasan apa yang merasa terancam? Mau itu benar nggak sih? Oke, jadi begini, nanti repot lagi, salah ngomong lagi nanti biar. Tapi benar kan? Oke. Enggak, ancamannya itu seperti apa? Misalnya Enggak, itu apalah gitu. nggak bisa saya. Udah ya. Iya. Mengenai banyak kasus lain yang justru keterangannya berbanding terbalik dengan kamu bagaimana? Nggak tahu, tanya aja sama ahli yang lain. Gini. Ini jalan untuk membuka semuanya. Kita yakin dan percaya dan kita duga keras pasti ada yang mengalami hal yang sama. Tapi senang nggak Iklimah dapat dukungan juga dari yang lain
Seperti apa, kapan sih? Oh iya, masih semangat. Dapat nggak? Dapat. Aku. Iya, nih. Masih kurang, alhamdulillahnya gangguannya udah Sebentar dulu, udah, sebentar. Nanti, jalan. nanti awas itu jatuh tuh. Sebentar. Kondisinya sehat. Kondisinya ya alhamdulillah membaik. Sampai akhirnya keluar darah itu apa yang awalnya? Iya terakhir tadi malam. Hari ini alhamdulillah Pelan-pelan Kim. aku baik-baik aja. Ya, Kim sehat selalu. Doain aja ya, biar sehat. Ya, Kim sehat terus. Ya, Kim. Audio Jungle.